Welcome to my channel, Teti LS. Kita bertemu dalam Bincang Survivor. Ya udah Bu, daripada nunggu waktunya 3 bulan, kemo aja ya Bu ya. Saya udah nggak kuat, saya mau mati aja. Konyol, astagfirullahaladzim. Wah Bu, kemo mah anggap aja infusan biasa. Karena kalau kanker serviks itu yang utama harusnya radiasi. Di radiasi 16, HB-nya 4. Ya udah saya ikhlas kalau emang ini waktu saya, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah di bulan kelima itu ternyata bersih. Aku waktu itu, oh iya, eh, lang oh ya, waktu itu pernah nih di saat-saat sebelum dapat radiasi ini ya, pernah bilang gini sama dokternya, dok, saya udah nggak kuat, saya mau mati aja. Konyol, astagfirullahaladzim. Saya bilang gini, dok, saya mau mati aja, kuat gitu. Waktu itu belum diradiasi tuh. Terus kata dokternya apa? Ibu, mati itu bukan kanker. Syarat mati itu kalau udah waktunya. Kalau ibu belum waktunya mati, terus ibu nggak mau bangkit, nggak mau berusaha, ibu mau muntah, bau ikan, bau daging itu muntah. Tapi waktu itu dokter bilang gitu, ibu ini kalau sampai jam 6 dia nggak bisa makan, pas sampai keluar, sampai tenggorokan keluar. Jadi kata dokter, nggak tahu nakut-nakutin apa gini, nanti dipakai pasang sonde yang masuk dari selang sini katanya gitu. Jadi inget waktu Ya. itu tuh ada temen ibunya tuh kayak gitu, dibolongin sini kan buat pasang selang. Takut Mm-mm. saya langsung gini, wah nanti kayak gitu. Nggak mau. Terus kata suster gini, bang ayo bu makan makan makan. Terus saya nggak bisa makan, ntar gimana ya. Eh, terus ya udah bikin air tajin kata gitu. Oh ya, air tajin, telepon gue, jarak rumah saya kan jauh nih, ke rumah sakit bisa 2 jam. Alhamdulillah tuh waktu itu kebetulan sama ini security ya, security bilang, bu, kos-kos kontrakan saya deket, saya bikinin aja ya. Dibikinin tuh air tajin sama itu apa, sama security-nya, security rumah sakit. Jadi dibikinin, saya langsung minum air tajin. Jam berapa ya? Jam sekitar jam 3-an saya minum, udah bisa minum air tajin. Terus dokter, laporan sama dokter udah bisa minum air tajin. Akhirnya sejak saat itu saya makan Bu, tapi ibu itu perlu makan untuk hidup. Ingat ya Bu ya. Iya dok, siap dok. Jadi sejak saat itu langsung gue harus makan nih, karena kalau kan gue mau hidup, nggak mau mati sia-sia kayak gini gitu. Waktu itu kondisi masih belum bisa bangun, udah yang cuman terkapar tidur doang. Tahu nggak berat badannya udah berapa? 38. Dari 50 turun Jadi ke saya tiga puluh ngerasain delapan berat tuh ya. udah 38 dalam waktu berapa hari tuh, 2 mingguan kalau nggak salah. Jadi turun ke 38. Terus habis itu tuh baru terus yang dokter gini, akhirnya dapat radiasi emergensi karena pendarahannya itu hebat gitu. Kayak Nutrijel. Jadi Pampers itu baru dipasang sejam harus ganti. Jadi setiap jam itu harus ganti Pampers waktu itu. Hmm. Ya terus setelah itu tadi, setelah radiasi ketiga, pendarahan udah mulai berhenti, udah pulang pulang untuk melanjutkan radiasi. Nah, setelah 5 kali radiasi laporan, ternyata mau lanjut radiasi, antriannya 3 bulan. Antrian 3 bulan, terus eh, ya udah kita kemo ya Bu ya. Aku tuh mikir, oh iya, terus mikir lagi dalam, iya iya, tapi mikir gini, kemo, langsung lihat browsing di Google. Kemo itu Hmm. yang, uh, serem banget ya. Kemo itu kok begini ya, aduh. Sambil mau nunggu jadwal kemo itu, apa kan udah nih, udah periksa darah, udah ke poli jantung, ke penyakit dalam apa segala macam udah beres. Nah ternyata apa, rasa ketakutan mau kemo itu kuat banget ya kan. Nah ketemu nih sama ada orang, 2 orang nih lagi mau kontrol. Nah, waktu itu tuh saya setiap kali ke rumah sakit nggak pernah mau turun, jadi selalu di mobil karena kan aktivitas sudah di tempat pakai kursi roda. Kalau mau pup
mau pipis kan susah nantinya kan. Jadi biasanya adik itu eh, setelah pendaftaran selesai, dia sampai kira-kira, oh ini sebentar lagi mau dipanggil nih, baru Mbak siap-siap ya, aku jemput gitu. Nah kali ini dia bilang, Mbak, lu udah selesai belum? Udah. Enggak, ini ada ibu-ibu lagi cerita, gue dengerin katanya. Kenapa? Dia tuh kemo katanya bisa ke pasar, naik motor. Ah, yang bener. Iya, udah lu jangan lihat-lihat di Google lagi. Lu siap-siap aja deh. Gue jemput ya. Jemput tuh akhirnya turun dah. Terus ditaruh di duduk di apa kursi rodanya taruh di belakang orang itu lagi ngobrol. Baru ajak kenalan gini, Mbak, maaf gitu kan, terus nanya tentang kemo. Wah bu, kemo mah anggap aja infusan biasa kata gini. Nih ibu ini kuat nih katanya gitu. Dia kemo itu pulang kemo ke pasar bu belanja karena dia mesti jualan katanya gitu. Wah, yang bener aja gitu kan langsung dong antusias banget nih. Wah, kok bisa ya sampai seperti itu gitu. Akhirnya udah Bu, anggap aja kalau kemo itu infusan biasa, Ibu minum vitamin, Ibu minum jus. Udah deh kemo, nggak apa-apa Bu kemo. Nih, Ibu minum vitamin ya, minum vitamin nih. Nah, minum vitamin apa aja Bu, yang penting vitamin, yang penting Ibu tuh kuat gitu. Makan aja yang banyak gitu. Nanti Ibu selama kemo, Ibu bisa makan. Wah, anggap infusan biasa ya Bu ya, kemonya ya Bu katanya. Iya iya. Nah, begitu kan udah kenalan nih kan sama mereka. Waktu saya mau kemo, Mbak, ini beneran kemo itu kayak infusan biasa. Kayak infusan biasa, Ibu. Dengerinnya saya aja ya Bu. Ibu nggak usah dengerin orang lain, Ibu nggak usah lihat yang lain. Iya, udah patuh tuh. Terus ya bener sih, 3 orang nih kemo. Tahu nggak? Yang satu manggil itu amat sesak nafas apa panggil dokter terus pakai dipompa-pompa lagi kan langsung langsung ditutup sama adik saya langsung ke kuping tuh ditutupin gini lihat ya nggak boleh ngeliat apa nggak boleh dengar apa apa ibu itu bilang apa ya nggak boleh denger yang lain udah lihat ke sini ada itu gini sama ponakan lihat ke sini lihat tante lihat aku jadi digituin terus akhirnya sebelah skemo bener-bener capek terkulai ya gitu aja aduh mabuk kata adik gini udah ditutup aja tutup hordengnya ditutup terus Mbak mual nggak bilang gitu aku boleh nggak makan ini aku pengen nasi padang makan nasi padang jadi aku kan kemonya yang 2 kali 24 jam sekali kemo aku bisa Hmm. makan jadi selama kemo begitu dokter visit itu dokter bilang gini weh gile ini yang kemarin-kemarin udah mau pengen mati jadi jadi pengen mati lihat katanya gini ini kemo dia kemonya 2 kali 24 jam loh yang lain itu kemonya cuma 12 jam loh tapi ibu ini kok bisa ya kemo sambil makan saya tuh kemo sambil makan minum jus apa biasa nggak yang sampai kayak gimana gimana setelah selesai kemo iya 3 hari apa pintu kamar tuh ditutup karena nggak bisa bau macam-macam. Tapi setelah itu udah biasa lagi gitu, nggak ada masalah, nggak mual-mual lagi udah. Yang penting nggak ada bau amis saja udah tenang gitu, aman. Jadi kemo, jadi ya ilmu itu yang akhirnya saya pakai setiap kali ada orang tanya mau kemo, anggap aja kemo itu infusan biasa gitu. Ya, Dan jangan takut gitu ya. Yang penting hati kita siap gitu ya. iya, kemo itu kan memang unik ya. Jadi obatnya sama, semua yang dikasih sama, tapi kalau kita cara penerimaannya berbeda, efeknya akan menakutkan gitu. Jadi kan kita Oh, maunya mungkin itu ya sebabnya bisa efeknya ke orang, tiap orang berbeda-beda. Mungkin itu juga ya. iya, karena obatnya kan sama ya, tapi kenapa ke dia berbeda ke saya enggak gitu. Dia ini kok mereka Iya, semua yang kayak begini. Ternyata ya seperti itu. Jadi saya kalau mau ke rumah sakit tuh anggap apa? Piknik. Jadi kalau mau ke rumah sakit uh, bekalnya ya kayak piknik aja gitu. Jadi memang kalau kita apa berpikirnya bahwa kemo itu menakutkan, ya akan menakutkan. Tapi kalau kita berpikirnya kemo itu udah kayak ya kemo itu kayak infusan biasa aja, ya itu jadinya kayak infusan biasa aja. Gitu. Dan itu sudah saya buktikan sendiri gitu, seperti itu. Tergantung kita jadi mensugesti-sugesti lah
apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu jadi yang terbaik dan tidak menyakitkan, insya Allah tidak menyakitkan. Kan semua itu kita harus mensugesti sendiri sendiri kan, daripada Iya, mensugesti yang lain. betul. Akhirnya itu, setelah itu mau kemo ke setiap kemo itu saya transfusi ternyata. Jadi kemo pertama Wow. transfusi 4 kantong kalau mau, terus mau kemo kedua transfusi lagi gitu kan. Nah pas mau kemo ketiga dapat panggilan untuk radiasi. Kan bilangnya 3 bulan, ternyata itu kan baru 2 bulan kan, kan setiap 3 minggu saya kemonya. Nah pas mau kemo Ya. ketiga dapat panggilan untuk uh, apa lanjutan radiasi, terus laporan sama kasih WA sama dokternya, udah apa radiasi radiasi aja, karena kalau kanker serviks itu yang utama harusnya radiasi katanya. Kemo itu untuk menyempurnakan iya, tapi yang utama tuh radiasi katanya. Ya, karena saya berpikir kemarin gini, saat saya pendarahan hebat, itu dengan radiasi pendarahan saya berhenti gitu kan. Akhirnya saya yakin banget itu dengan radiasi. Ya udah, lanjut radiasi. Radiasi pertama mau mau radiasi, kayaknya si ibu ini mah sehat, udah nggak usah nunggu hasil lab, udah langsung radiasi dulu aja, hasil lab belakangan. Ternyata setelah radiasi hasilnya keluar HB-nya 8. Maaf lagi ya. Jadi jadi memang itu akhirnya memang kenapa itu terkadang kita suka gini, oh HB9 aja nggak boleh radiasi, HB9,8 aja pelik nggak boleh, harus nggak boleh radiasi, padahal kan cuma bedanya dikit, kita mikirnya gitu ya. Nah coba bayangin, ternyata HB-nya sebelum diradiasi 8. Coba kalau habis radiasi berapa? Akhirnya saya transfusi lagi. Transfusinya itu kilat. Kata dokter gini, Bu, Ibu kan lagi radiasi. Nah, persyaratan dari BPJS, kalau radiasi itu tidak boleh sedang rawat inap. Kalau yang kemarin itu emergensi situasinya. Kalau sekarang kan sudah bukan emergensi lagi. Jadi, Ibu Ibu mau nggak? Ibu transfusi, tapi jam setengah 12 malam, Ibu harus keluar dari rawat inap. Ibu harus pulang. Karena kalau masih di situ nanti ibu nggak bisa lanjut radiasi besoknya. Sementara kasus ibu itu, ibu kalau sudah diradiasi sekali, ibu tuh harus tuk 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 radiasinya, pengobatannya tak 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 tak, nggak boleh keputus katanya gitu. Oke dok, akhirnya transfusi lah tuh, transfusi kilat, saya yang jalanin transfusi kilat. Alhamdulillah sih aman ya, transfusi 4 kantong aman. Setelah itu apa lanjut radiasi. Nah, mau radiasi, dari radiasi udah mulai apa mulai radiasi setelah 10 itu memang udah mulai pendarahan sedikit 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 gitu. Nah, di radiasi eh, 16 mau ke 16 itu kan saya cek lab dulu nih. Begitu cek lab itu ternyata HB-nya 4, 4,6. Wah, 4,6. Terus kata dokternya gini, nggak bisa, langsung masuk rawat inap, langsung masuk ke apa ke konsul ke dokter kebidanan dulu. Wah, langsung ini Bu langsung masuk rawat inap ya, ke IGD biasa. eh, tapi alhamdulillah itu apa nggak pasang tampon gitu. Jadi langsung masuk rawat inap, itu transfusinya berapa puluh kantong, 20 lebih kayaknya deh. Nah, itu itu tuh pendarahannya, tahu nggak, darah yang keluar itu baru yang aku lihat akhirnya tuh setiap 1 jam itu harus ganti pampers, karena pendarahan tuh keluarnya brel, terus ntar berhenti tuh nggak keluar sama sekali, terus 1 jam lagi tuh brel keluar lagi kayak gitu. Jadi transfusi sampai berapa puluh kantong ya waktu itu ya, banyak banget soalnya. Dan saya tuh kan hampir setiap minggu juga suntik itu ya lekogen untuk nambah apa leukosit, karena leukositnya juga deposit. pernah di bawah 1.000, saya pernah sampai 600 kok leukosit saya. Jadi hampir setiap minggu tuh, kalau dulu tuh hampir setiap minggu tuh suntik leukosit. Jadi kalau dibilang Hmm. sakit,
sakit ya, ada orang suntik apa leukos itu sakit banget, enggak lah biasa. Dibandingin sama bongkar pasang tampon itu nggak ada apa-apa, cuma perih Iya, dikit doang. Bongkar pasang tampon udah pengen mati sakitnya. Jadi apa dibilang sakit enggak, itu tangan sebelah sini sampai penuh, udah biru semua yang sebelah kanan. Akhirnya pindah yang sebelah kiri. Sampai terakhir ini, Bu, ini kan masih 10 kantong lagi. Tapi ini tangan ibu tuh semua udah nggak ada yang bisa ditusuk nih. Ini tinggal satu ya kesempatannya. Kalau nanti di sini mampet, itu dipindah ke kaki. Dan kalau di kaki sakit ya Bu, katanya gitu. Jadi kalau ibu nggak mau pindah, tolong ibu tangannya nggak usah digerak-gerakin, katanya gitu. Oh, iya sus. Jadi itu tahu nggak sampai diikat ke papan. Jadi biar nggak gerak-gerak. Tahan, aku nggak gerak-gerak itu hampir berapa semi 4 hari kalau nggak salah nggak gerak-gerak itu. Aku transfusi di satu titik itu 10 kantong di satu titik ini transfusi 10 kantong. Aku tahan nggak gerak-gerak sama sekali. Memang setelahnya tuh tangannya bengkak gede banget gitu. Nah, itu mikirnya dulu gini, kan terhenti 20 hari ya apa radiasi. Jadi mikirnya gini, oh mungkin ini sudah waktu saya gitu. Dulu mikirnya gitu. Karena selama ini tuh kalau di ruang radiasi, kalau orang yang udah terhentinya lebih dari 5 hari, biasanya nggak datang lagi, udah nggak ada biasanya seperti itu. Jadi oh begitu, bukan karena apa gitu nggak datangnya ya Mbak Indah. kebanyakan gitu, banyak kan, oh di ruang radiasi ini ibu ini udah nggak datang lagi, udah nggak ada biasanya. Gitu. Kalau udah Hmm. lewat dari 5 hari lagi radiasi, biasanya udah pada lewat aja gitu. Nah, saya 20 hari berhentinya, nggak radiasinya. Jadi kan berpikir gini, oh ya saat itu udah pasrah. Jadi gini, ya udah saya ikhlas kalau emang ini waktu saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting saya udah berusaha. Udah pokoknya pasrah aja ikhlas. Kan setiap hari cuma kita berdoa-doa aja kan. Nah udah pasrah aja. Tapi akhirnya Allah maha mendengar ya permintaan dari hambanya. Eh, HB saya naik nih, terus bisa Oh, diradiasi. Terus kata susternya, kata dokter, udah ini lagi bagus, langsung radiasi ya. Nanti setelah radiasi lanjut transfusi katanya. Bagus, langsung lanjut transfusi. Nah, radiasi ke 16, 17, 18 itu lagi dirawat inap lagi. Kira. Nah itu yang situasi emergensi ya, apa namanya iya. lagi dirawat inap itu bisa radiasi. Ternyata memang pelan-pelan itu di radiasi ke-18 itu pendarahan langsung berhenti. Padahal yang tadinya darahnya tuh keluarnya luar biasa itu bisa berhenti. Terus dilanjutkan apa transfusi, kata dokter gini, nunggu sampai 15 ya. Dia kalau belum 15 jangan pulang karena masih lanjut radiasinya masih banyak katanya. Nanti takutnya dia di tengah jalan apa ngedrop lagi. Jadi sampai 15 tuh. Ya. 15 HB-nya baru boleh pulang. Di radiasi ke-8, setelah radiasi ke-18 pulang. Lanjut radiasi dari rumah. Nah, itu kondisi saya gimana? Kondisi saya cuma tiduran doang. Ya, Nggak bisa nggak tidur. kebayang deh ya itu seperti apa. Jadi kalau ada orang gini, efek radiasi tahu dong ya kan, diare ya kan. Nah, kalau diare masih bisa ke kamar mandi bagus ya kan. Nah ini kalau diare di tempat tidur rasanya ya. Saya ngalamin itu gitu. Jadi eh, pernah ngalamin yang lagi radiasi itu bukannya didorongnya pakai kursi roda gitu ya, didorongnya pakai tempat tidurnya. Kita ngerasain. Jadi untuk pindah dari tempat tidur rawat inap sampai ke tempat tidur untuk radiasi hanya dipindahin angkat gitu. Dulu kan masih enteng ya 38 jadi angkat doang gitu. Hmm. Ngerasain seperti itu. Eh, tapi udah mulai semangat itu. Jadi karena udah berpikir udah pasrah kan ya. Jadi kalau ada temen yang tadinya nggak mau dibesuk tuh, kalau ada temen datang jenguk nggak apa-apa, tetap selfie, foto-foto tetap sambil tiduran. Jadi cuma ambil tiduran. Hebat lah, hebat.
Jadi mikir gini juga, saat itu udah mikir gini, ya udahlah kalau mereka mau foto-foto nggak apa-apa, kan mereka juga pengen punya kenangan terakhir dari saya gitu. Mikirnya dulu gitu. Jadi kasih kenangan yang terbaik gitu. Nggak mau ngelihat mukanya yang kita suram apa enggak, saya mau menunjukkan bahwa saya bisa tersenyum walaupun saya sedang sakit gitu. Bercanda ya tetap bisa bercanda gitu. Jadi ya, kalau ada temen minta maaf, gue udah mau mati lu ya, tahu aja lu udah minta maaf duluan gitu. Minta maaf nih. Belum tentu loh kita nanti ketemu lagi gitu. Tapi buat bercanda, akhirnya sampai bisa penyakit itu dibuat bercanda gitu. Jadi setelah itu udah selesai, kayak radiasi luar selesai, dilanjutkan dengan radiasi dalam. Oke. Dapat 4 kali. Tapi kalau orang-orang tuh gini, mau radiasi dalam di MRI dulu, apa dulu? Enggak loh, aku enggak. Jadi begitu lihat riwayat langsung gini. Ibu mah nggak usah MRI ya Bu, langsung aja cek ke sini ke sini ke sini, langsung radiasi aja. Nggak suruh, dok, saya nggak di MRI dulu. Kayak teman-teman saya tuh MRI dulu sebelum radiasi. Ibu nggak perlu di MRI katanya. Eh, Kalau ini ketahuan memang apa dengan jedanya lama-lama gini, ini emang kankernya masih besar, masih begitu dicek ini masih ini banget katanya. Jadi masih masih gede gitu kankernya. Jadi ya kita coba aja ibu dapat radiasi dalamnya 4 kali. Gitu. Dapat radiasi pertama lancar ya kan. Mau radiasi kedua leukositnya 1, 1.000, cuma 1.000. Akhirnya lah suntik dulu ibu ya, ya ada suntik. Jadi tertunda seminggu gitu kan untuk perbaikan leukosit, terus transfusi, ya kan. Nah, itu udah. Terus radiasi kedua, dalam kedua lancar. Radiasi dalam ketiga, ada dramanya nih. Hmm. Aku kan nggak dioperasi. Jadi di bius lokal, kayak orang sesar ya, spinal yang Ya, lewat belakang spinal. gitu. Ah, ah. Oke. Ya. Nah, disuntik. Waktu suntik pertama kedua itu lancar kok ya. Di ketiga mungkin saya tegang. Itu jarum patah tuh sakitnya luar biasa. Jadi patahnya nggak cuma satu, 4 jarum patah. Jarum apa nih, Mbak? Jarum Jarum suntik. jarum suntiknya patah. Hmm. Jarum suntiknya patah. empat 4 kali patah. Jadi udah dikasih. Jadi itu disuntikan ke 8. Jarum kelima disuntikan ke 8 baru bisa masuk. Sakit. Luar biasa, sampai nangis-nangis. Untungnya tuh Iya. dokternya tuh baik-baik banget ya. Jadi aduh luar biasa deh pokoknya. Itu tuh sampai ternyata jadi drama. Jadi udah selesai itu semua, udah karena udah di bius kan, di bius lokal masih nggak akan ngerasain sakit apa apa dong. Nah begitu didorong lagi mau masuk ke ruangan, di situ pada nangis ternyata nih yang apa keluarga pasien nangis, dan ternyata mereka doain saya gitu. Begitu saya datang, wah mereka langsung terima, bersyukur ya Bu, ternyata Ibu bisa melewati ini semua, kita dengar kok semua yang Ibu rasakan katanya, karena ternyata apa yang kita alamin di ruangan tindakan itu disampaikan di keluarga gitu, disampaikan di Oke. keluarga kejadiannya seperti apa. Wah semua itu nangis semua, iya aku ikutan nangis. Jadi apa mereka nangis terharu juga bahwa ternyata bisa apa melewati itu semua gitu. Udah di radiasi dalam keempat itu yang paling menyakitkan, itu radiasi dalam keempat. Karena mungkin semua yang ruas itu kan sudah kesuntik tuh dari yang radiasi dalam pertama kedua, terus yang 8 ini kan 8 suntikan itu kan setiap ruas nggak semua disuntik kan, jadi nggak bisa 2 kali, jadi setiap ruas itu hanya bisa sekali. Akhirnya tinggal sisanya tuh di tulang ekor gitu.
Jadi dokter udah jelasin, Bu, ini kan sisanya hanya di sini. Jadi kita suntik di tulang ini ya. Nah ini akan sakitnya luar biasa katanya gitu. Nah, pikir sih sakit kayak kemarin kali ya gitu. Ternyata enggak. Memang benar kata dokter, itu sakit yang luar biasa. Jadi waktu disuntik itu sampai kuping saya tuh denger kring gitu loh. Bunyi kenceng banget gitu. Terus obatnya masuk, ya kan dokter akan kasih tahu ini obat saya masukkan ya Bu gitu. Mulai masuk obatnya. Nah, udah masuk obatnya, nggak tahu itu pengaruh dari obat biusnya karena udah terlalu banyak atau gimana ya. Itu nggak, perut saya panasnya luar biasa. Aduh, perut itu udah kayak kebakar. Jadi waktu nunggu untuk kan setelah dipasangin alat-alat kan masuk ke ruangan itu simulasi di apa di scan dulu, CT scan dulu kan, di CT scan dilihat lagi udah tempatnya udah bener apa enggak, habis itu di antrian, nunggu antrian karena satu hari itu kan itu banyak banget gitu kan, kebetulan saya yang memang agak sore-sore gitu. Nah itu tau nggak, perut itu rasanya kebakar luar biasa panas tuh sampai saya nangis. Saya orangnya tahan sakit ya, tapi saya sampai nangis sampai dokternya gini, Bu peluk saya aja ya Bu, suster juga gitu, peluk saya ya Bu ya. Eh, doa terus ya, nggak apa-apa, ada saya kayak gitu. Jadi biasanya tuh nggak ada yang ditungguin sama suster itu, ya udah dikasih minum apa ditinggal. Tapi kali itu karena memang saya ngerasain sakit banget dan saya sampai nangis terus, itu ditungguin sama suster, gantian sama dokter, nungguin kita gitu. Pasien BPJS loh ya, bukan yang bayar, tapi mereka memperlakukan kita tuh seperti itu. Jadi jangan takut yang berobat dengan BPJS. Terus bilang ditungguin, terus akhirnya dikasih tahu udah nggak apa-apa ya, tungguin ya, ada saya gitu. Nah setelah itu eh, setelah radiasi dalam selesai, 2 minggu kemudian kan kita kontrol nih. Wah, teman-teman saya kan yang tadinya barengan sama saya tuh ada 30 orang. Mereka udah duluan karena mereka cuma Yang 3 kali, dan mereka apa copot. jadwalnya nggak kayak saya yang sempat terjeda dulu 1 minggu. Mereka wah bersih bersih semua. Jadi kembali ke rumah sakit dengan keadaan sudah bersih. Mereka udah senang-senang lah gitu kan. Tinggal saya sisa sendiri. Dan ternyata setelah dicek, aduh, Bu, maaf ya ini belum bersih katanya gitu. Tapi apa yang kita berikan itu sudah yang maksimal. Ibu kan dapatnya radiasi dalam itu 4 kali, tapi itu dosisnya yang sudah paling besar, Ibu, katanya gitu. Dijelasin semua. Oh iya benar ya, udah paling besar. Ya udahlah gitu. Terus kembalikan ke rumah sakit yang ngirim kan. Balik ke sana, Ya, ke kontrol-kontrol, terus dibilang gini, Dok, tapi kok mau sih belum bersih? Ya, iya Bu, belum bersih. Tapi kondisi aku tuh yang masih babak belur. Kata dokter gini, "Eh, kalau ini kan obat radiasi yang masuk itu, radiasi dalam itu nggak serta-merta selesai radiasi itu hilang obatnya. Enggak, tapi itu berjalan tuh Bu, sampai 3-4 bulan, sampai 6 bulan tuh obat itu masih kerja kayak gitu. Nah, ini kan memang masih ada, masanya tuh masih besar katanya. Tapi kalau untuk melanjutkan treatment mau ditambah radiasi, tubuh ibu belum cukup, belum bisa. Mau kemo juga tubuh ibu nggak bisa gitu loh. Belum bisa nerima treatment apapun katanya. Jadi jalan satu-satunya sekarang, ibu happy-happy aja gitu. Dia bilang ini, Dok, jadi umur saya udah sampai segini aja. Bukan umur ibu sampai segini, tapi memang pengobatan untuk ibu itu sudah nggak bisa lagi dilakukan karena tubuh ibu nggak bisa nerima. Jadi ya ibu ini happy happy aja dulu, belajar jalan. Udah coba, nggak kepengen lagi tuh jalan-jalan ke mall apa segala macam. Wah dokter pokoknya udah ngomong gitu, tapi kan di otaknya nih gini. Berarti kan masih ada. Berarti umurku udah nggak lama lagi dong gitu kan. Mikir ya udahlah ya, happy aja, mau gimana lagi, orang juga nggak bersih. Nah, tapi seiring waktu tuh udah mulai belajar jalan, seiring waktu tuh temen-temen yang tadinya 30 orang dari sana tuh pelan-pelan satu-satu tuh nggak ada, pelan-pelan satu-satu tumbang, ya. sampai sampai dari 30 itu yang yang 4 itu kan kankernya kanker endometrium,
yang sisanya kanker serviks. Yang kanker serviks itu nggak ada semua, cuma tinggal aku sendirian. Ada yang lain ini yang 4, ini kanker endometrium. Yang serviks mau udah nggak ada, temen aku udah nggak ada yang barengan aku. 30 orang itu nggak ada. Jadi emang benar tuh kalau pasien kanker serviks untuk bisa melewati masa 1 tahun atau 2 tahun setelah treatment itu dari 10 tuh cuma 2 yang lolos. Itu memang benar, nggak ada gitu. Padahal mereka yang stadiumnya stadium-stadium awal, yang setelah treatment udah bersih gitu. Aku yang setelah treatment nggak bersih, yang kankernya itu masih besar gitu. Sampai dokter gini, ya udah kan emang udah dilakukan yang terbaik. Yang penting sekarang ibu perbaikan dulu. Nanti kalau memang kankernya dicek-cek masih ada sampai 3 bulan ke depan, 6 bulan. Setelah 6 bulan ini kankernya masih ada, baru kita lanjutkan baiknya treatmentnya apa? Apa mau diulang radiasinya atau mau di kemo atau gimana? Oke, oke dok. Ya udah. Jadi setiap bulan dicek. Tapi alhamdulillah di bulan keempat, di bulan mau bulan kelima, di bulan kelima itu ternyata bersih. Langsung, langsung aku Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Bersyukur dong ya, itu kayaknya mujizat banget gitu ya. ya mukjizat. Jadi yang dianggap bersih ternyata dianggap apa masih ada ternyata bisa bersih.